Semoga dengan kecintaan dari suci ini Allah menganugerahkan rahmat dan berkat-Nya agar saudara sekalian menghadapnya dengan hati yang suci dan murni. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat datang di gereja Paroki Santo Lukas Pemalang. Di sini untuk mengawali perayaan saling menerimakan serta kawin dari kita, yaitu Simperi Kawin Cipta Setiawati dan Tuang Wisnu Jati. Gereja menyambut saudara sekalian dan ikut bersuka cita dalam perayaan yang penuh kasih. Romo Seko yang terkasih, pada hari ini kami keluarga Prawo Bapak Temanus Kusintoro atau Bapak Lim Yoho dan Ibu Victoria Wainisih bersama keluarga Bapak Edi Pujiono dan Ibu Roro Purwatini Kristianti Andani menyerahkan putra putri kami Siviria Wilujeng Paristiawati dan David Emang Wisnu Jati saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon Roh berkenan memimpin perayaan dan meneguhkan perkawinan jabat kulit serta memohonkan berkat dan rahmat Allah bagi mereka. Keluarga calon mempelai yang berbahagia, terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada gereja untuk meresmikan dan meneguhkan perkawinan putra putri
Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, mari sekarang kita awali perayaan kita. Sorry. Selamat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu saudara sekalian, anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Pagi ini kedua saudara-saudara kita, kedua calon mempelai Silveria menuju Palestiawati dan David Ewangi Sujati telah datang ke hadapan altar Tuhan ini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan kita semua. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua saudara-saudara kita ini merupakan sakramen, yaitu tanda dan sarana kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti juga bahwa Tuhan diundang untuk berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Marilah kita siapkan diri kita agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Calon mempelai berdua yang terkasih, istri dan Ewang, bersama dengan keluarga, sanak saudara dan para sahabat, gereja ikut bergembira dan menerima kalian dengan senang hati pada saat penuh arti dalam hidup kalian berdua. Allah adalah sumber kasih dan kesetiaan bagi semua orang beriman, sebab Allah adalah sang kasih itu sendiri. Oleh sebab itu, dengarkanlah sabdanya dalam perayaan ini dengan penuh perhatian. Tuhan menolong kalian berdua pada hari bahagia ini. Semoga Ia mengulurkan tangan dari surga dan menjaga kalian berdua, serta menganugerahi dan memenuhi semua permohonan seperti yang kalian harapkan. Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak beragama Katolik, saya ucapkan selamat datang di gereja ini dalam perayaan suci ini. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di tempat ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan dalam tata cara gereja Katolik, namun kami juga memohon dukungan Anda sekalian, khususnya doa-doa Anda bagi kedua mempelai ini. Kehadiran Anda adalah kebahagiaan bagi kami semua. Kehadiran Anda di tempat ini juga menunjukkan bagaimana Allah yang mengasihi kita, mengumpulkan kita semua sebagai umat yang dikasihinya. Kini marilah kita membuka perayaan suci ini dengan bermadam memuji dan memuliakan Allah. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Silveria Wilujeng Palestiawati dan David Ewangis Nurjati dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikat untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan berkata Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan kepada sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan.
sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Silakan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, biasanya dalam menutup bacaan Injil itu imam akan bernyanyi, demikianlah sabda Tuhan. Lalu umat menjawab dengan nyanyian. Tapi bila saya mau pemarah, masalahnya justru sejak PPE tahun 2020 diberlakukan, saya kalau misalnya gabungan dari berbagai tempat, saya gak berani nyanyi karena jawabannya beda-beda. Yang dipersatukan Allah tidak diceraikan manusia, tapi diceraikan oleh nyanyian. Itu bahaya sekali karena ya yang salah itu ya sudah berlaku. Notnya beda tapi bunyinya sama kan? Lalu jawabannya macam juga gitu. Maka harus ada bertobat. Istri dan dewa, gimana perasaan kalian? Buyar begitu atas. Mesti perasaan bahasa deg-degan ngomong. Oh, deg-degan bahasa. Doang gimana perasaan? Persis Pak. Persis. Terus itu biasanya sahabat biasa. Ya benar ya. Oh, tapi kali ini jadi penuh. Ya aku pernah pesan gue ya sih. Besok guys, gue bujuk, gue cukup sahabatan soal aku dengan emangnya bocahnya menang gitu ya. Iya. Saya belum pernah ketemu dengan Dewa, baru kali ini ketemu. Tapi begitu lihat rumahnya, wah ini Desti mesti lebih ramai ketimbang bujuknya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, saya kira semua mempelai itu dalam menjalani ketika memasuki upacara perkawinan pasti ada rasa deg-degan. Tetapi ini kan deg-degan bahagia gitu ya, bukan deg-degan goyang macan mobil itu kan lain deg-degannya. Deg-degan yang bahagia. Mengapa bahagia? Karena ya perkawinan ini diyakini sampai saat ini diyakini oleh kedua mempelai sebagai jalan menuju kebahagiaan. Bahwa apakah nanti bahagia selalu aku ada macam-macam, ya itu kan nanti dijalani saja gitu. Sama seperti panggilan menjadi imam biarawati, perkawinan itu dalam tanda kutip dalam arti tertentu sebagian ya gambling sebetulnya. Karena tidak ada orang yang bisa memastikan apakah akan bahagia sejak saat ini sampai selama-lamanya, ataukah ada gelombang-gelombang yang harus dilewati di sana. Bahkan seandainya ada gelombang dalam perkawinan pun itu harus dilewati dalam kebahagiaan dan diubah menjadi kebahagiaan bersama. Karena kalau perkawinan itu mengandalkan atau mengandaikan mengharapkan semuanya baik-baik saja, itu nanti kita malah akan kecewa. Saya pernah mengatakan, tampaknya kita harus mengubah pola pikir kita yang ditanamkan sejak kita masih sekolah. Gambaran yang sering kali ditanamkan, keluarga bahagia, keluarga harmonis, keluarga yang tidak pernah ada perbedaan pendapat, yang selalu tenang damai. Saya berpikir, apakah memang ada keluarga yang bisa semacam itu? Apakah ada yang betul-betul tenang damai, tidak pernah beda pendapat, salah paham? Saya kira hampir tidak ada keluarga yang demikian. Betapapun kecilnya yang namanya salah paham, beda pendapat itu pasti akan muncul kan? Namanya juga dua pribadi yang berbeda. Tadi sejak awal saya sudah mengatakan, istri itu orangnya cewek. Waktu berdiam. Ini kan dua pribadi yang berbeda. Ini bukan disamakan tapi disatukan. Yang berbeda ini disatukan, tapi tidak mengubah bahwa punya dewa dan ikut-ikutan cewek atau istri tiba-tiba diam, kecuali hari ini gitu ya.
semua itu dibawa disatukan membentuk satu keluarga. Maka yang namanya beda pendapat, salah paham itu kalau terjadi ya sudah umum saja. Persoalannya kan apakah dalam beda pendapat salah paham itu nanti kemudian bisa menyatukan, bisa disatukan tetap. Sehingga yang dikatakan dalam bacaan tadi, yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bukan berarti semua yang baik-baik saja, tapi kedua mempelai lagi yang akan berjuang supaya yang sudah dipersatukan ini tetap bersatu. Bapak Ibu dan para saudara sekalian, mempelai berjuang yang berbahagia. Saya merasa ketika kita boleh membaca dari kitab Kejadian, kisah bagaimana manusia itu diciptakan. Allah itu pertama kali menciptakan manusia laki-laki. Lalu Allah menciptakan macam-macam untuk menjadi teman seperjalanan hidup di dunia ini. Ada tumbuhan, ada hewan dan macam-macam. Tapi kemudian dikatakan di sana, Allah melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dia menciptakan macam-macam. Dan akhirnya Allah menciptakan penolong pada bagian yang tengah itu. Tetapi baginya sendiri manusia laki-laki itu tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya ada penolong, ada hewan, ada macam-macam. Tapi yang ini belum sepadan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia laki-laki itu dibangunnyalah seorang perempuan. Maka laki-laki dan perempuan, okelah, secara gender berbeda, tetapi keduanya adalah satu. Kedua-duanya diciptakan Allah, betul laki-laki itu, tapi perempuan ini kan diciptakan dari laki-laki. Artinya yang keduanya laki-laki dan perempuan adalah satu kesatuan. Maka ya kalau kita ada laki enggak ulang rusuk itu kan ada enggak ya? Ada ya. Ulang rusuk ya lama hilang. Saya nggak mau jadi aman. Nah, ini diyakini perkawinan itu adalah menyatunya si tulang rusuk dengan hidupnya, perempuan dengan laki-laki. Bapak Ibu yang ikut MA, Marriage Encounter itu, mungkin ada, saya tidak yakin kata-katanya ya. Manusia perempuan itu diciptakan dari rusuk laki-laki, bukan dari kepala untuk mengatasinya, bukan dari kaki untuk diinjak, tapi dari rusuknya, dekat dengan hatinya untuk dilindungi dan dicintainya. Itu posisi perempuan untuk dilindungi dan dicintai. Beberapa minggu yang lalu bagi menjadikan yang Katolik ada bacaan dari kitab surat Paulus kepada Efesus, jemaat Efesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Itu kan Allah. Tapi kalau membaca jangan dipotong di situ, karena di tengah ada bagian lain. Hai suami, kasihlah istrimu seperti engkau menyayangi tubuhmu sendiri. Laki-laki dan perempuan memang tunduk pada laki-laki. Tapi kan syaratnya seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Kenapa jemaat itu tunduk kepada Kristus? Bukan tunduk karena takut apa-apa, tapi inilah yang dalam tradisi Jawa disebut dengan wedi asih. Jemaat tunduk kepada Kristus karena jemaat takut mengecewakan Kristus yang sudah sangat mencintai jemaatnya. Itu gambaran perempuan istri yang tunduk kepada suami. Jadi kalau istri diminta tunduk pada suami, itu karena lewat ini sudah sangat mencintai, istri tidak mau mengecewakan orang yang sudah sangat mencintai dia, yang berkorban habis-habisan untuk dia. Itu dari pihak perempuan. Tapi dari pihak laki-laki diingatkan, hei suami, kasihlah istrimu seperti engkau merawat tubuhmu sendiri. Jadi kamu punya tanggung jawab untuk mengasihi istri seperti kamu mengasihi dirimu, merawat dirimu. Misalnya dikatakan tidak ada orang yang tidak merawat dirinya sendiri, yang tidak mencintai dirinya sendiri. Suami seperti itu. Maka saya mau mengatakan gini ya, istri itu wajib tunduk kepada suami, tapi tunduknya ada syarat. Kalau suami juga mengasihi istri seperti Kristus, habis-habisan total mencintai jemaatnya. Maka para suami jangan kemudian sitik-sitik atau supaya bodoh
Makanya ada gerakan emansipasi gitu ya. Karena kalau tidak begitu, berarti gereja juga untuk melestarikan ketidakadilan gender di situ kan. Tapi tadi gereja mengatakan istri tunduk pada suami seperti jemaat tunduk pada Kristus dalam semangat mediasi, bukan semangat takut yang lain takut dipukuli apalagi bukan gereja. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan pertama tadi menjadi landasan untuk langkah-langkah selanjutnya. Ini kan kutipan dari kitab Kejadian 22. Kita tahu kitab suci kita dimulai dari kitab Kejadian, dan ini diletakkan pada bab 2, artinya menjadi dasar, menjadi fondasi, menjadi awal untuk perjalanan manusia selanjutnya yang bisa kita baca juga dalam kitab suci. Maka landasan utama membangun keluarga adalah kasih. Ini kita tahu dalam suatu kamu teguh itu udah tak masih karena lo mau teguh nggak? Saya kan nggak bisa tanya lo mau teguh ya. Nah, jadi takut gue dulu. Kalau lo mau teguh, aku takut lo mau teguh harus tenang deh. Ketika kamu ditanya kenapa kamu ingin nikah, kenapa dulu? Kenapa jawabannya? Kenapa kamu ingin nikah? Yuk, diskusi saya jawabannya apa ya? Karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Bunuh mamaku lu. Memiliki keturunan itu kita berdoa berharap bersama, ya. Tapi landasan utamanya kan saling mencintai. Saya mengatakan itu. Tujuannya kami orang Katolik itu 3. Sebetulnya 3, gitu. Ya karena tadi untuk saling mencintai, betul. Lalu yang kedua untuk punya keturunan, dan yang ketiga nanti pendidikan anak. Tapi itu kan kedua ketiga. Yang paling utama adalah kebahagiaan. Maka ya syukur dikasih anak. Kalau tidak, yang paling utama adalah soal kebahagiaan itu. Kalau punya anak banyak tapi suami istri gak bahagia, anak-anak malah jadi korban. Maka yang pertama adalah soal kebahagiaan laki-laki dan perempuan, itu yang utama. Kalau punya anak syukur kepada Allah. Kalau sudah punya anak, ini dididik. Bukan hanya punya anak selesai gitu. Wah, makanya panti asuhan itu 10 kali menjadi penuh itu karena begitu tuh. Udah gawe anak atau ngomongin anak. Lah ya. Saya tuh kadang kalau saya ke panti asuhan bukan sekedar sering gitu ya. Saya melihat ada 4 anak itu tak berarti gitu. Dititipkan di situ semua. Lalu saya ngomong, ini mau Tuhan ini ngedi. Oh, itu ibunya 1. Tapi 4 anak bapaknya beda semua. Dan 4-4-nya dititipkan di panti semua. Saya mengatakan bahwa dia repot tidak kan? Keluarganya si Jiko yang papat-papat titipin bocah papat, ping-papat terus 16 gitu. Ya itu karena apa? Ada keturunan tapi kalau tidak orang tuanya tidak membantu kebahagiaan, anaklah yang jadi korban. Sampai hari ini saya punya 1 anak, waktu dia sejak kecil umur 3-4 tahun saya sudah mengatakan tahun 2017 saya pertama ketemu anak itu umurnya baru 3-4 tahun di panti asuhan, saya ngomong pada suster bisa sumpah. Artinya saya akan merawat anak, membiayai anak. Seorang anak laki-laki yang ibunya ada, ibunya juga kadang-kadang nengok, tapi ibunya nggak mau berapa karena ini di 2 tahun. Saya kasihan dengan anak ini, anaknya pandai, tapi nggak ada keluarga. Orang tuanya tidak mau bentuk kebahagiaan, anak lagi jadi korban tuh. Sekarang sudah kelas 1 SMP. Maka saya mengatakan pertama-tama adalah kebahagiaan suami istri. Itu yang harus kita jualkan. Iya, kira-kira kalian berdua satu gak berjuang untuk itu. Yakin kan? Ini ngaku ini dengan bocah ini ya pas ulang tahun ke-17 ini. Saya buka rahasia sedikit di sini. Dari sini itu waktu itu saya kan bukan di sini.
Lalu Rizky pas ulang tahun, hari itu ulang tahun ke-17. Pagi-pagi tiba-tiba dia nongol di pastoral. Dia nangis. Rizky bisa nangis. Ada apa ini? Tapi saya juga nggak bertanya banyak. Habis itu Buning yang telepon ya. Mau Rizky itu terus Buning, gue tak seneni. Dia ulang tahun tuh seneni. Makanya dia cari uang itu karena nembok besok nyeneni. Mulai saya aman. Saya itu dulu tugas di Gombong, Buning kan ke Gombong. Maka ketika saya sampai ke sini, ya saya sudah tahu Buning. Kami itu turunan ibu, istilahnya Turki. Wong Turki ini naik kesuwi aja. Orang lainnya gitu. Ngomong ya waktu ngomong pada kalau itu. Saya harus ngatur, saya dalam Banyumas itu, saya kelahiran Purwokerto. Saya ketika saya pindah ke mana pun saya selalu ngomong. Di awal saya sudah ngomong, saya itu wong Banyumas. Iki cangkemku pada kalau sebetulnya yang juga mungkin nanti pokoknya ngobrol dari sedikit melu ciplatan dalam lagi masalah. Jadi emang siap ya, ini mungkin besok tanpa nggak berpikir sih langsung muni. Nah itu termasuk hal yang mesti kalian persiapkan bahwa ada hal yang tidak berubah, yang mungkin bisa tapi tidak semudah itu berubah dengan rekaman. Maka ya kalian berdua menyesuaikan, saling menyesuaikan. Mesti. Ini kok bisa milih lagi apa tadi? Bisa jalan. Jadi sabar. Nah, saya tahu sejarahnya Rizky masalahnya. Maka kok milih lagi apa? Biasanya kan boleh seimbang sih kalau jadi cewek gitu. Kok malah pilih sih mendengar? Karena ada klub ya. Dia sabar, menenangkan. Kok juga gendeng kayak gitu. Dia nggak apa-apa gendeng kayak gitu. Ya itu cerewet. Kita bisa naik deh. Iya pasti banget kok. Ketemu di sini ada tahu bisa naik ini kok waktu malah belum sah dulu. Bapak Ibu saudara sekalian, mesti dari itu jelas ya sejak awal kalian berdua menyadari ya bahwa ada perbedaan. Ya nggak apa-apa. Itu diklopkan untuk menjadikan keluarga kalian keluarga bahagia. Yang penting aja egois gitu loh. Yang bahaya itu kalau egois, bahwa masing-masing membawa warna dari background keluarga, latar belakang macam-macam, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting jangan egois. Itu aja sebetulnya. Masing-masing saling menghormati satu sama lain. Ketika itu terjadi, ya perbedaan tetap berbeda, tapi tidak akan menjadi penyebab kekacauan. Ya sebetulnya klop saja sih ya. Mesti saya dewa dia itu kira-kira anak yo malah HP gitu kan ya. Nah kalau dua-duanya cewek, anak yo bingung. Nek bapak ibu meneng anaknya lah iso ngomong. Saya mau satu contoh ya. Saya mesti bikin cerita apa bahwa kalau kan mesti diprotes. Ibu kalau ini ada seorang ibu punya 3 anak. Ibu ini cewek pol, suaminya pendiam pol. Kalau saya kunjungan itu saya bingung. Kalau saya pas keluarnya itu bingung. Begitu saya datang, istrinya nyalapi langsung ke belakang. Habis pegang, habis macam-macam toh. Lalu saya yang ngancani sama suaminya kan. Nah suaminya itu kan banget nih. Nek, kita akunya lalu nih. Itu pun gimana Pak? Hei. Tadi sibuk apa? Kejar. Itu sangat-sangat itu kan aku sih bingung. Anaknya 3 jenis. Yang paling gede menurut Bapak namanya Pol. Ini gak ada kalau itu ditabung pun mulainya ya sekata-sekata persis Bapak. Yang kedua, ini jadi persis boleh. Celananya lu dibilang. Sampai kalau saya jalan dengan dia, saya itu kan jalan bingung. Wong sak jalan-jalan di sapa kabeh kok kayak temen sing kenal. Saya tanya, "Ki mau sapa?" "Oh itu mamahnya temanku." "Oh itu tantenya temanku." Lah kan tantenya yang saya kok dikenali ngono. Yang ketiga yang paling lama, yang imbang saya banget ya, tidak pendiam banget ya. Nah, saya pikir ya itulah sebetulnya kombinasi-kombinasi yang mungkin muncul. Tetapi kan ketiga-tiganya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka nanti kalau kalian karena itu yang boleh. Kemudian kembali ke itu kita suka itu saat yang ditakoni di
Pengen bilang. Oh, telu pasti mau. Isi kilo ya, Pak. Isi kilo sini. Saya kira tahu, Bu. Pak, kepengen ujungnya kilo. 3. Kalau telu kena telu sah. Kok 17? Telu. Loh, ini sudah kompak loh ini dua pelajar. Ya, masa kalian berdua tidak mau? Gue kepala dong kalau ngomong. 3. Ya, itulah anugerah Allah. Apapun nanti kalian terima. Yang penting dididik gitu. Aku biasa ya. Pelajar berencana itu bukan pertama-tama soal jumlah. Jumlah 2, 3 sampai 10 pun kalau itu direncanakan dengan baik itu ya akan baik. Tapi keluarga berencana nanti 1 atau 2 kalau nggak dididik betul-betul ya gawe muat tetap. Dulu zaman dulu kuning berapa? Apa aja? Loh, gue. Ya pengen ini kamu. Sama ya. Yang saya kagum adalah ini, bahwa banyak orang tua dari masa lalu anaknya banyak dengan segala susah payah, dengan segala usaha yang mungkin. Ya kalau pegawai itu kan gajinya jelas ya. Tapi yang bukan pegawai jadi pedagang itu penghasilannya kan nggak jelas sebetulnya. Tapi kok ya bisa mutasi anak-anak ini? Bagi saya itulah keluarga rencana yang sesungguhnya. Bisa direncanakan. Anak sudah lulus, kok ini wangian gini. Itu kan perencanaan keluarga sebetulnya. Itu yang harus kalian buat. Merencanakan sungguh-sungguh. Pada saatnya kamu harus pensiun dari kerja. Iya kan? Nah, kalau kau merencanakan keluarga, nanti nggak ada pensiunnya. Sampai kapan dulu kerja terus gitu. Jadi nggak pensiun teman-teman. Nanti kalau Jepang bisa ini menikmati loh. Iya, maka itu bagi saya disitulah Allah memberikan kekuatan pada kalian berdua. Allah itu menolong kalian berdua memulai perjalanan kekawinan hari ini yang juga selamanya membantu kalian dibantu oleh Allah untuk merencanakan dan menata keluarga. Maka jangan lupa dalam setiap langkah hidup kalian berdoalah kepada Tuhan. Ojo mongso bisa. Yang mengatakan ojo mongso bisa mongso tapi dia ojo kegedean mongso. Bagi saya pesan itu menjadi jelas. Supaya kita tuh ya kita pede lah ya. Melangkah itu harus pede kan. Percaya diri. Tapi ojo kebablasan gitu. Bahwa kita masih membutuhkan bantuan Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Bukan hanya kalian berdua yang berdoa, berdoakan semua keluarga untuk berdoa. Saya itu senang dalam cahaya ujian sekolah itu. Si ujian sopo, si sembahyang loket banget. Bapak ibu ini kalau sembahyang, kakak ini sembahyang, bapak ini sembahyang. Semua dikerahkan supaya bisa lulus dengan baik. Itu mengujian sekolah. Nah, apalagi kalian berdua kan membentuk keluarga. Maka kalian membutuhkan dukungan dari banyak orang. Dan kalian harus bahagia. Lihat ke belakang. Tengok ke belakang. Tebak lo ya? Iya loh. Jarang-jarang ya mata di gereja itu penuh kan ya. Biasanya sih tebak nih. Resepsi nih betul. Dan resepsi tebak. Nih gereja apa? Saya masih ingat suatu ketika saya tugas satu itu bisa dibilang besar. Tiba-tiba ketua stasiun WA. Mau misalnya kan jam 1 jam 6 WA. Apakah bisa misalnya dibajukan jam 5? Lah nopo? Soalnya jam 7 ada manten resepsi. Demi resepsi manten bisa ibadah disuruh diminta maju sejam. Untuk apa? Supaya ibu-ibu itu siap make up. Misalnya mengatakan bisa jam itu lampu make up pada 10 menit mana? Oh, kalau resepsi terlambat nanti makanannya habis. Jadi mereka itu tidak ikut di gereja tapi resepsinya jangan semangatnya pol nanti ibadah itu jangan kon maju. Nah, tapi kali ini kan lihat, iya toh, keluarga-keluarga kalian baik yang Katolik maupun yang tidak Katolik berkumpul di tempat ini. Ini kan dukungan yang luar biasa bagi kalian. Ini modal loh ya. Karena dolaran loh ini. Mengumpulkan orang segini banyak. Indonesia yang mana? Lihat jadi ketika aku dulu ngomong tanggal 9 bulan 9 awal kan usulan itu kan terus Buning gak kasih apa?
Mulai langsung ikut dulu, gue langsung tolong, ya kan? Iya. Setelah dibolak-balik pada 78 akhirnya 9 lagi kembalikan jadwal awal ya. Ya itu. Tapi yang datang kan juga banyak. Artinya apa? Mereka mencintai kalian dan mendukung kalian. Maka gerakan ini semua untuk berdoa. Kalau sing dua mobil tadi saya lihat, oh dia ngitung jumlah yang hadir di sini ini ya. Ini kan banyak sekali. Doa-doa mereka dengan cara agama keyakinan masing-masing akan menolong kalian. Bang, mantap ada istri. Mantap apa mantap kok? Mantap banget ya. Mantap kol. Oh, dan mantap. Ini malah tidak yakin saya nanti itu. Yang kalian berdua berjuang bersama. Ada banyak tantangan dihadapi bahaya. Kalau ada kesulitan, maka tidak usah menunggu kesulitan, berdoa dan jangan egois. Masing-masing berkorban untuk pasangannya. Usulan zamannya aku senangnya apa? Tapi yang terbaik bagi kita, bagi kami apa? Tanyanya kan sudah berubah, ya. Istri cukup kalian kamu. Yo, saya dikatakan sesuk ngalami biar gitu. Nah saatnya pas dipikir kayak mami bimbingi gitu. Itu. Dan satu hal lagi yang harus saya ingatkan kepada kedua mempelai, perkawinan itu menyatukan, ya kan? Menyatukan kalian berdua, luar dari single. Tapi pada saat yang sama, perkawinan itu memisahkan. Memisahkannya kenapa? Karena sejak nanti kalian mengucapkan janji, kalian menjadi suami istri, kalian dipisahkan dari keluarga masing-masing. Dikatakan dalam bacaan. Laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersama dengan istrinya, demikian juga istri. Maka kalau sekarang ada satu duduknya dekatnya mamimu, nanti setelah janji hijau. Kenapa? Kamu menjadi anak dari orang tuanya yang juga menjadi anak dari pamannya istri. Itulah menyatukan tapi sekaligus memisahkan. Karena kalian sudah disatukan, urusan rumah tangga yo laku ke. Ojo sithik-sithik wadul mbokne, wadul bapake. Nanti yang terjadi malah pertengkaran antar desa kalau begitu. Iya. Kalau tapi pertengkaran antar desa itu jarang sih sampai ramai, paling-paling menurun-menurun. Yo. Ya, ini pesan saya. Coba kamu pikirkan, kamu lakukan itu. Sekarang hari ini kalian boleh senyum-senyum, senyum bahagia. Tapi memulai hari ini juga kalian harus berjuang. Perjuangan itu kan tetap harus dengan senyum. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun hadapi dengan senyum. Tapi yakin bahwa kesulitan itu bisa kalian selesaikan. Tantangan itu harus kalian hadapi. Jangan melarikan diri dari tantangan. Hadapi. Yang kedua bisa menghadapi bisa. Ketika sudah betul-betul malahan, boleh minta tolong orang lain. Tapi tadi, oh sisi-sisi jalur tolong lah. Ya toh, supaya kalian juga punya kepandirian. Penentu pelajar kalian itu ya kamu berdua, bukan orang lain, bukan orang tuamu, bukan siapapun, bukan yang. Bapak Ibu pada saudara sekalian yang terkasih, kedua mempelai ini sudah meyakini, yakin tuh ya, yakin bahwa ini pilihan, pemilih dia, pemilihnya. Oh ya, dipilih ini. Ya, mereka sudah meyakini inilah pilihan mereka, inilah yang dianugerahkan Allah bagi mereka untuk menjadi pasangan hidup menggapai kebahagiaan bersama. Maka mari kita sertai mereka, kita dukung mereka berdua dengan doa-doa kita. Kita akan masuk mengikuti perkawinan. Kita akan menyanyikan dengan lagu Aku Memilih Engkau. Menjadi istri
menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan yang akan diteguhkan dengan meterai suci. Sebagai pelayan gereja, saya dan saudara-saudara seiman yang hadir di sini akan menjadi saksi untuk peristiwa penuh rahmat ini. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Oleh sebab itu, sekalian saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati kalian di hadapan gereja dengan menjawab pertanyaan-pertanyaanku dengan tegas dan jelas. Silveria Wilujeng Kaliskiawati dan Dawit Ewangelis Nurjati, sungguhkah kalian berdua dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Yes. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian berdua untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Yes. Dan bersediakah kalian berdua dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Yes, saya bersedia. Sekalian untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian berjabat tangan dan kemudian menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Umat saya mohon untuk berdiri. Saya, David Ewangelis Nurjati, memilih engkau, Silveria Wilujeng Kaliskiawati, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan mengabdikan diri sepanjang hidup saya. Saya, Silveria Wilujeng Kaliskiawati, memilih engkau, David Ewangelis Nurjati, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang ada di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga Tuhan memperteguh janji yang kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Semoga sakramen ini menjadi bekal perjalanan kalian untuk menempuh hidup bahagia yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah sepasang cincin ini agar menjadi lambang cinta kasih dan kesetiaan antara suami dan istri ini. Semoga cincin ini menjadi tanda kesetiaan bagi mereka dan menjadi lambang kasih-Mu yang tak berkesudahan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dawit Ewangelis Nurjati, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Silveria Wilujeng Kaliskiawati, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasih kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Silveria berujung pada Setiawati, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. David Ewangus Sujati, terimalah cincin ini sebagai lambang kesetiaan dan cinta kasihku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang saya persilahkan mempelai laki-laki membuka selubung pada wajah mempelai perempuan. Semoga kalian berdua selalu memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan pemberkatan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Ya Tuhan, berkatilah salib ini dan jadikanlah salib ini lambang kehadiran-Mu di tengah keluarga mereka, agar mereka selalu ingat akan kasih sayang-Mu yang Kau nyatakan melalui Putra-Mu yang tersalib. Semoga salib ini juga menjadi sumber semangat untuk senantiasa rela berkorban satu sama lain demi kebahagiaan dan pengharapan seluruh keluarga. Berkatilah kitab suci ini, jadikanlah sabda-Mu menjadi pelita bagi setiap langkah yang dijalani keluarga ini, menjadi sumber pengharapan dan penghiburan, serta menjadi sumber cinta kasih yang selalu menyala dan terpancar dari keluarga ini. Ya Allah, berkatilah Rosario yang akan menjadi sarana devosi bagi keluarga baru ini. Jadikanlah Rosario ini lambang kehadiran dan penyertaan Bunda Maria, Bunda Putra-Mu bagi mereka, agar mereka mampu meneladani Maria yang selalu terbuka pada kehendak-Mu. Berkatilah lilin-lilin yang akan dinyalakan dalam setiap peristiwa-peristiwa penting keluarga ini, agar nyalanya mengingatkan mereka akan Yesus Putra-Mu, cahaya dunia yang harus mereka hadirkan dalam hidup mereka. Berkatilah acara keluarga kudus ini, agar setiap kali memandangnya, mereka diingatkan untuk selalu menghadirkan semangat keluarga kudus Nazaret dalam keluarga mereka, dan senantiasa membawa keluarga mereka pada keteladanan keluarga kudus Nazaret dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Umat dipersilakan duduk. Istri dan dewa yang terkasih, kalian bisa sampai pada saat yang penuh sukacita kebahagiaan ini itu tidak lain tidak lepas dari keluarga masing-masing yang sudah begitu mencintai, menyayangimu, mendampingimu selama ini. Sekarang kalian sudah menjadi keluarga mandiri. Sudah tiba saatnya kalian meninggalkan keluarga asal kalian dan membentuk keluarga sendiri. Oleh sebab itu, sekarang kalian datanglah kepada orang tua kalian untuk berterima kasih atas cinta yang selama ini sudah diberikan kepada kalian. Mereka tetap mencintaimu dengan cinta yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Mohonlah doa restu mereka, supaya keluarga kalian menjadi keluarga yang bahagia dan kudus. Kau
anak-anakku yang terkasih, terimalah sarana rohani ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan kalian, baik dalam syukur maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan aku selalu mendampingi kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Terima kasih atas cinta dan bimbingan yang telah kami terima dan rasakan selama ini. Cinta yang tak akan pernah kami lupakan. Semua amanat dan pesan dari kami akan selalu kami ingat. Kami akan berusaha untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan dengan doa. Saudara sekalian yang terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan mewujudkan cinta kedua saudara-saudari kita seperti yang mencintai Setiawati dan David Ewangus Nurjati. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Bersama-sama mari kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Semoga Silveria Wilujeng Paristiawati dan David Ewangus Nurjati yang baru saja dipersatukan dalam ikatan perkawinan suci ini selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, Semoga cinta mereka berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan pengorbanan orang tua kedua mempelai yang telah memelihara dan mendewasakan mereka dengan memberikan kepada mereka kebahagiaan dalam hubungan kasih kebaikannya. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat akan memperoleh kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Semoga rahmat kekudusan perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Semoga Allah berkenan menganugerahkan kedamaian abadi dan kehidupan kekal kepada keluarga dan kerabat kedua mempelai yang telah dipanggil pulang ke rumah Bapa, khususnya Bapak Stefanus Kusmitoro Lim Tiong Ho, ayah dari Rizky. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, putuslah cinta kasih-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sukacita dalam Eucharistia ini dinyatakan dalam persembahan yang dibawa oleh keluarga ke hadapan altar Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam semesta dan Tuhanmu. Kami terima ambil, kami persembahkan kepadamu hasil pokok ambil dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman darah. Berdoalah saudara sekalian supaya persembahan-persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah korban yang kami persembahkan. Ya Tuhan, terimalah korban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan suci ini. Engkau-lah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau jugalah yang mengambil kelangsungannya dengan bijaksana dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sebagai segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara kita, Dia mengambil dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamaah dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa yang kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Franciscus dan uskup kami Kristoforus serta semua orang. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu Silveria, Jempal Siawati dan David Ewangus Mujati ini yang telah mengantar sampai pada hari perkawinan suci ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kehadiran-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Taman Maria Bunda Allah, Santa Yosef Pembelainya, para rasul dan semua kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun Kau berkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan berkat Yesus Kristus Putra. Dengan bahan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan berdosa jalan ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Oh
Bapa yang kudus pencipta alam semesta, Engkau telah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut Tuhan, dan Engkau berkehendak memberkati persatuan mereka. Dengan rendah hati kami mohon bagi putra-putrimu ini yang hari ini saling mempersatukan diri dalam ikatan perjanjian perkawinan suci. Ya Allah, curahkanlah berkat yang melimpah atas kedua mempelai ini, atas Silveri yang menjumpai Setiawati dan pendamping hidupnya David Ewangus Sujati. Nyalakanlah hati mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, supaya dengan saling menghayati perniat cinta kasih, mereka menjadi teladan kesempurnaan hidup dan menjadi orang tua yang kuat dalam kebajikan-kebajikan. Semoga mereka memuji Engkau dalam sukacita dan mencari Engkau dalam menghadapi tantangan hidup mereka. Semoga mereka bersukacita karena penghiburan dalam kesusahan dan karena bantuan di saat mereka berduka. Semoga mereka selalu hidup dalam kesejahteraan dan kedamaian dan mencapai kebahagiaan dalam kerajaan-Mu bersama semua sanak saudara dan sahabat yang hadir di sini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersama. Bapak Ibu yang terkasih, penerimaan komuni untuk mempelai menerima komuni dalam dua rupa yang disuapkan oleh imam, umat yang lain menerima dalam rupa tubuh Kristus. Komuni hanya diterimakan bagi yang telah dibaptis atau diterima resmi dalam gereja Katolik dan tidak terkena hukuman gereja. Hadirin yang lain yang tidak menerima komuni dimohon untuk tetap duduk dengan tenang. Terima kasih. Kita dasarkan bersama anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang saat ini hidup dalam kejamuan anak domba. Kristus memberikan kepada kita hidup yang kekal.
Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada beja-bejamu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dalam ikatan perkawinan suci ini senantiasa berbaur padamu dan memaklumkan namamu kepada semua orang. Dengan pengatakan Kristus Tuhan kami. Silakan duduk, kita mendengarkan sambutan dan pengumuman. Wakil keluarga dipersilakan. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang serta dalam keadaan semuanya. Ungkapan terima kasih kami sampaikan kepada Romo Kasianus Budiarto selaku Pastor Paroki Santo Kasih Malang yang telah memfasilitasi perayaan Ekaristi saling mengucapkan perkawinan pada hari ini, dan juga ucapan terima kasih kepada yang terhormat Romo Seko MD yang telah memimpin perayaan pada hari ini, serta terima kasih kepada Bapak Aris Budianto serta Ibu Veronica Malu yang telah menjadi saksi dari perkawinan Ananda, Resti dan Mas Iwan. Ucapan terima kasih juga kita sampaikan kepada petugas liturgi untuk Prodiakon Bapak Kristus Untung Wiyanto, Rektis Cynthia Maharani, doa umat Maya Teresia Utomo, paduan suara dari Sendai Moe, dan pemazmur Ibu Marini, Misdinar, Ananda, Katarina, Eva Monika, dan Stefanus Therma. Kemudian juga terima kasih kepada yang penghias altar yang telah diketuai atau koordinir oleh Ibu Bena, dan juga poster Paroki Santo Kasih Malang itu Mas Freddy Wiyanto. Terima kasih juga kita sampaikan kepada saudara-saudari yang telah membantu dengan berbagai cara sejak persiapan hingga pelaksanaan perayaan ini, dan juga terima kasih kepada saudara-saudara, teman, sahabat, kerabat, serta semua yang berkenan hadir pada saat perayaan misa ini, yang kesemuanya dalam memberikan doa dan mendorong dalam perayaan Ekaristi ini. Kami keluarga besar dan berbahagia, keluarga almarhum Bapak Stefanus Kusmintoro atau Limyong Bu, Ibu Veronica Marini bersama keluarga besar Bapak Edi Budiono, Ibu Roro Purwantini Kristiani Handayani, serta anak kedua Resti dan Awan, Pemalang September tahun 2024. Terima kasih. Gimana perasaan saya kalau tadi deg-degan, saya deg-degan silakan. Ya, kalian boleh menikmati kebahagiaan, tapi yakinlah supaya kebahagiaan itu menjadi bukan hanya dinikmati, tapi jadi perjuangan. Nah, maka perjuangan pertama adalah kalian berdiri dulu. Ajak sana, semangat. Umatnya mau potong mulai semangat. Perjuangan pertama silakan rezeki kok memang ngomong. Itu seru.
Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang sudah hadir di perayaan keberkatan pernikahan kami. Kami mengucapkan sangat terima kasih. Ya, kami memohon doa restu dari Bapak Ibu untuk kehidupan kami yang baru, dan mengucapkan terima kasih untuk Romo Seko yang sudah berkenan memberkati kami. Terima kasih Romo. Juga, oke. Juga ya percaya ini ya. Silakan tengok ya. Oke, silakan ada di sini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, terima kasih atas kebersamaan dan doa kita dalam perayaan ini. Sekarang mari kita dengan sukacita pula menerima Tuhan. Terima kasih pada saudara sekalian yang tidak beragama Katolik yang telah berkenan hadir dan mendukung memberikan doa bagi kedua saudara-saudari kita ini. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Memperoleh perlindungan dari bala
Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Selamat.
di Rifki ya. Jangan nyandak Rifki kon minggir apa kon juga kadang samping. Ini kelihatan. Rif. Ada penyandak, Rif. Rif. Pakai ini loh, lebih pendek. Pakai ini. Jadi bisa ngomong. Kau gimbal. Bukan gimbal. Gambila itu kadang-kadang mentiung dewe. Oke. Abah-abahnya nanti satu banyak Mana mentok tuh? Pakai sudut lebar mas, sudut lebar. Emang beda lensa? Beda lensa. Oh. Lensanya Beda lensa. dan kon nyandak dan Ki beda, ki pucuke ki biru. Kamera video siap semua? Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3 pengantin lepas balon dulu. Cium kening, yang lain lepas balonnya. Kalian semua sama dia. Kening, yang lain lepas balonnya. Kalian semua sama dia.